Raja di atas segalanya, tiada sepertimu. Hanya kau, hanya engkau yang bertata di hidupku. Jadilah kehendakmu dalamku. Mari kita persiapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran Tuhan. Biarlah firman-Mu ini Tuhan mengajarkan kami, menyadarkan kami. Kami mau nyatakan tidak ada pilihan lain. Kita tetap setia mengikuti jalan-jalan. Jalan terang ku tahu, jalan
telah hancur, tiada berarti lagi.
setia. Kami tetap menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Kami mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat pengertian-Mu, buat nasihat-Mu bagi kami, buat kekuatan-Mu yang Kau berikan bagi kami, buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami lebih lagi memberi yang terbaik buat Engkau. Sampai akhir hayat hidup kami Tuhan. Kami merindukan hidup kami Engkau temui, Kau dapati. Kami tetap setia, kami tetap taat seperti Engkau taat sampai mati di kayu salib. Engkau menang Tuhan. Engkau menyediakan tempat bagi kami. Engkau benar-benar Allah yang hidup, Allah yang nyata Bapa. Sebab itu Bapa, kami rindu menjalani apa yang Kau sudah jalani selama Kau ada di dunia ini. Bukakan bagi kami Bapa pengertian kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau, supaya kami kelak tidak menyesal di akhir hidup kami, di saat di tahta pengadilan-Mu Kau temui kami. Kami sudah melakukan kehendak-Mu dan kami sudah menyelesaikan pekerjaan-Mu yang Kau berikan bagi kami. Bapa, pada kesempatan pada pagi hari ini kami kembali merindukan suara-Mu, nasihat-Mu, pengajaran-Mu bagi kami. Hikmat-Mu turun atas kami, kewahyuan-Mu turun atas kami yang tidak ada apa-apanya. Terlebih buat hamba-Mu ini Bapa, hamba hanya berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami pada saat hari ini. Layakan kami Bapa, ampuni setiap kesalahan kami, sesuatu yang belum memuaskan Engkau. Perkenankan kami saat hari ini untuk mendengarkan kebenaran-Mu, mendengarkan suara-Mu. Kami sambut kebenaran-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Salam. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudari. Pada kesempatan pada pagi hari ini saya sungguh bersukacita di dalam Tuhan. Ya. Apapun yang dialami, yang diizinkan terjadi dalam setiap kehidupan kita, kalau kita selalu ada hubungan intim,
ada hubungan yang erat kepada Tuhan. Apapun yang diperhadapkan di dalam kehidupan kita, masalah hidup apapun, saudaraku, apalagi dengan situasi, kondisi yang ada di dunia ini pada saat-saat hari ini, membuat kita tidak semakin enak tinggal di dunia ini, saudaraku. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan kepada kita untuk kita kembali, untuk kita supaya kuat menghadapi terjadi ke depan. Kita tidak tahu, saudaraku yang kekasih, apa yang terjadi di depan nanti. Kalau hari ini kita tidak bersiap, kita tidak berjaga-jaga, kita tidak mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita, kita tidak akan pernah kuat menghadap kedahsyatan yang terjadi. Bapak Ibu saudari dikasih Tuhan, saya bersyukur hari-hari ini kepada Tuhan, membuat saya hari ini bisa bertahan melayani Tuhan, mengiringi Tuhan, menghadapi segala sesuatu. Semua oleh karena kebaikannya. Roma 8 ayat 28 dan ayat yang 29. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Ayat yang ke-29 itu mengatakan, kalau bisa ditayangkan Bapak Ibu, ya, kalau bisa ditayangkan Roma 8 ayat yang ke-28, 29 bisa? Ya, tunggu sebentar, Roma 8. Padahal saya sudah siapkan ayat yang lain Bapak Ibu ya. Tapi saat hari ini Tuhan ingatkan dengan ayat ini kembali bagi kita pada pagi hari ini. Roma 8 ayat yang ke-28 dan ayat yang ke-29. Ya, kita baca Bapak Ibu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat yang ke-29, 29, Roma 8 ayat 28 dan 29. Oh ya. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu. Terus menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudari, kembali ayat ini mengingatkan saya tidak bosan-bosannya, betapa sabarnya Tuhan membentuk orang-orang yang dikasihinya, saudaraku. Tanda kutip di sini, orang yang dikasihi. Artinya orang yang dikasihi Dia, artinya dikasihi Tuhan, itu adalah orang-orang yang mau mengikuti kehendaknya di dalam rencananya. Mau dibentuk seperti pujian saya tadi mengatakan, karena kehidupan kita itu sebagaikan bejana yang telah hancur, yang tidak ada berarti. Kita ini manusia
tidak berguna, hancur, kacau, berantakan, penuh dengan dosa, kejahatan. Tidak berarti. Namun oleh tangan Tuhan, Dia mengangkat kita, Dia membentuk kita kembali. Sesuai dengan kebenaran firman ini. Roma 8 ayat yang ke-28. Membentuk. 29 untuk mendatangkan kebaikan, oke, untuk yang ke-29 itu untuk membentuk, untuk kita serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara, ya, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Ini maksud Tuhan. Ini tujuan Tuhan turun ke dunia untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, untuk kita serupa, segambar dengan Allah. Tidak mudah, Bapak Ibu. Kita harus mencontohi teladan yang Tuhan Yesus sudah lakukan selama 3,5 tahun Dia ada di dunia ini. Tidak mudah. Sampai hari ini saya belum sempurna seperti apa yang Dia kehendaki. Belum, Bapak Ibu. Dan betapa sabarnya Tuhan membentuk kehidupan anak-anaknya. Kadang-kala kita yang putus asa. Tuhan tidak pernah putus asa untuk membentuk kita. Kadang-kala kita tidak sabar. Tuhan begitu sabarnya membentuk kita supaya kita benar-benar serupa, segambar dengan apa yang Dia kehendaki, saudaraku. Ini tujuan kita, tujuan kekristenan itu ini. Kalau mau mengikuti Tuhan Yesus, saudaraku, di firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak bagiku. Manusia saya, saudaraku, pengen mau disenangkan, pengen mau nyaman. Kalau boleh pelayanan ini Tuhan, aku sudah melakukannya. Apa yang Engkau kehendaki, aku sudah lakukan, aku sudah turuti Tuhan. Segenap hidupku menurut aku. Menurut pandanganku, saudaraku, aku sudah berjuang. Dari awal pelayanan sampai saat hari ini, saudaraku, proses yang diperhadapkan kepada hidup saya tidak habis-habis. Daging saya menuntut, Tuhan, mana buktinya aku sudah lakukan ini. Mungkin orang-orang luar sana mengatakan, ngapain kamu capek-capek melayani Tuhan, toh nggak ada artinya, toh begini-begini aja. Mana buktinya? Mungkin orang berkata seperti itu.
Tidak mungkin ada, saudaraku. Kenapa saya bilang ada? Karena saya mendengar sendiri. Sudah berjuang Bapak Ibu. Setiap hari. Menyangkali segala keinginan. Wah. Tapi Tuhan belum puas. Tuhan belum selesai membentuk hidupku sesuai dengan rancangan. Menurut kita sudah, menurut Tuhan belum, saudaraku. Makanya banyak kita tidak sabar. Banyak orang-orang Kristen ambil jalan pintas. Tidak mau menyangkal diri. Firman Tuhan bilang, barang siapa tidak menyangkal dirinya dan memikul salibnya, dia tidak layak. Dia tidak layak bagiku. Ingat saudaraku. Yang penting kan Tuhan tidak ada. Tidak ada juga ini. Tuhan juga belum datang. Capek melakukan firman Tuhan ini. Capek, harus menyangkal diri, harus melepaskan segala sesuatu. Sedangkan orang dunia sana nyaman sekali. Kok ikut Tuhan kok begini? Saudaraku, kalau kita mengerti, kita paham. Kenapa Tuhan turun ke dunia ini? Kita mengerti tujuan Tuhan ke dunia ini. Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Dengan harga yang mahal dia bayar. Tidak murah saudaraku. Mahal harga yang dia bayar, nyawa. Tapi kadang-kadang kita menganggap apa yang Tuhan sudah korbankan, lakukan, kita menganggap murah. Pengorbanan Tuhan Yesus kita anggap murah. Kita tidak menghargai pengorbanannya di kayu salib. Saya bisa bicara ini karena saya pernah alami. Saya pernah jalan hidup dan menanggapi betapa murah pengorbanan Tuhan di kayu salib. Itu saya pernah lakukan, saudaraku. Makanya hidup saya seenaknya. Yang penting kan kita sudah lunas dibayar. Tuhan sudah menebus dosa kita, kesalahan kita. Dia sudah berkorban dengan nyawanya. Kita sudah lunas. Pemahaman yang salah, Bapak Ibu. Dulu itu saya pikir sudah Tuhan lakukan itu, kita orang ikut Kristen aja menjadi orang Kristen. Percaya Yesus kita selamat. Pasti selamat. Tapi dia tidak tahu tujuan Tuhan Yesus itu mengorbankan dirinya di kayu salib. Sebenarnya untuk dikembalikan kerancangannya yang semula. Untuk kita serupa, sempurna. Itu membutuhkan harga
yang kita harus bayar. Nyawa. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya. Nyawa. Kita harus disalib, saudaraku. Ya tidak harus sama seperti Tuhan Yesus, tidak. Kita harus mengikuti jejak yang dia sudah teladani. Yang orang Kristen yang katanya kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengikuti teladannya, jalan yang dia sudah contohkan kepada kita selama dia ada di dunia ini. Itulah kekristenan sebenarnya. Berapa tahun, bertahun-tahun kami mengajarkan kepada jemaat. Kepada orang-orang yang kami layani di zaman GO Studio. Sampai berapa tahun? Baru 2000 tahun 16. Saya mengerti akan kebenaran ini. Dibukakan tentang kebenaran ini. Sebelum tahun 2016. Itu saya masih dibutakan tentang kebenaran ini. Tujuan kekristenan, inti kekristenan itu. Tuhan turun ke dunia ini untuk mengembalikan kerancangannya yang semula, serupa, sempurna. Hidup kudus, hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Dulu saya waktu pertama pertobatan itu, saya cuma menanggalkan penyembahan berhala, saudaraku. Saya minta ampun karena saya pernah berdukun, saya pernah menyembah berhala. Ada pelepasan, melepaskan itu. Dari kutuk nenek moyang penyembahan berhala. Ingat saya itu. Kutuk kemiskinan. Ya. Pelepasannya. Itu awal. Nah, saya tidak mengerti. Pada waktu saya pikir sudah benar hidup saya. Sudah benar. Yang Tuhan inginkan itu kita serupa, sempurna. Karakter kita harus seperti Kristus. Sifat kita harus seperti Kristus. Kelakuan lama. Karena saya langsung diberi karunia sama Tuhan. Saya melihat spektakulernya karunia roh yang Tuhan beri. Saya pikir saya udah benar di mata Tuhan. Saya melayani orang pelepasan zaman GO Studio itu. Tapi perbuatan saya, karakter saya, setelah saya mengerti, saudaraku. Setelah melewati proses waktu itu proses gitu ya. Sampai 2 tahun 2016 itu proses. Cukup sudah prosesnya, tidak terus proses. Cukup 2016 itu. Karena saya sudah mengerti kebenaran, tidak perlu lagi proses. Setelah dibukakan kebenaran ini, harus seperti Kristus, harus mengikuti jejaknya, harus menyangkal diri, harus mengampuni orang yang bersalah.
Ampuni orang yang bersalah kepadamu, berkati mereka yang menganiaya engkau, dan sebagainya dan sebagainya. Itu harus dipraktekkan. Setelah mengerti kebenaran itu, saudaraku, berjuang untuk itu. Itulah yang dikatakan melakukan kehendaknya. Makananku adalah melakukan kehendaknya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang kita jalani dalam hidup kekristenan. Apa kehendak Tuhan? Mengampuni orang yang bersalah, yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Itu yang harus kita jalani dalam hidup. Sampai hari ini saudaraku, tidak mudah. Serupa, sempurna itu tidak mudah, tidak secepat kita berbalik tangan, berjuang. Menurut kita, aduh sudah maksimal rasanya. Tuhan bilang belum. Seperti Abraham juga. Saya dapat firman Tuhan yang terambil dari Ibrani. Bapak Ibu, setelah saya doa tadi pagi, tadi malam, sampai tadi pagi saya dapat kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan. Saya baca di Ibrani 6, dengan perikopnya berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Artinya menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Ayat yang ke-9 ini saudaraku. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selamanya. Tujuannya ini Bapak Ibu, pengharapan itu adalah sauh yang kuat
dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Ayat ini saudaraku yang membuat satu perenungan bagi saya. Di ayat yang ke-19 ini, apa sih maksudmu Tuhan? Karena saya berkata kepada Tuhan, seperti pujian saya ini yang selalu saya naikkan dan saya juga naikkan di dalam doa saya. Selamanya ku ingat kebaikan-Mu yang telah Kau berikan pada diriku. Sekarang apa ku buat bagi-Mu Tuhan? Itu saudaraku, sampai akhir hayatku dengan segenap hatiku melayani-Mu. Apa yang harus kubuat Tuhan? Bukan kegiatan pelayanan saudaraku. Dulu saya pikir kegiatan buka cabang di mana-mana. Ternyata bukan itu. Ternyata saudaraku, Tuhan bilang, ini loh yang kamu sedang alami. Yang sedang diperhadapkan kepadamu ini loh. Bagaimana kamu menyingkapnya, menerimanya, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi. Dalam banget saudaraku. Pikiran saya dulu, apa yang harus kuperbuat, pikiran saya yang gampang bisa dimengerti. Melayani aja. Pergi ke desa lah. Dibuat pelayanan ini supaya bagaimana caranya mengumpulkan orang banyak. Bagaimana pelayanan ini membuat menarik orang menurut pemahaman manusia saya. Ternyata bukan itu saudaraku. Ternyata Tuhan punya rancangan yang dahsyat, yang benar, yang Dia inginkan, yang Dia kehendaki, supaya kita serupa dulu, sempurna seperti Dia. Supaya kita serupa, supaya kita menjadi karakternya seperti Kristus. Itu saudaraku, makanya saya diperhadapkan terus dengan ujian demi ujian. Bukan proses lagi saudara, ujian. Untuk naik level lagi. Untuk lebih mencapai sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, yaitu serupa. Rancangannya itu serupa dan sempurna. Untuk saya lebih sempurna lagi sesuai rancangannya. Aduh, capek deh. Tidak bisa. Saya hanya terima kasih Tuhan. Abraham juga dibuat seperti itu. Tokoh-tokoh Alkitab. Itu standar kekristenan saudaraku. Iman seperti iman Abraham. Itu tujuan Tuhan, membentuk saya dan saudara. Oke Tuhan, aku mau. Sampai akhir hayatku. Aku percaya bagimu tidak ada yang mustahil.
baru kita bisa menjadi terang. Seperti Abraham yang kita baca, pengharapan tadi yang meneguhkan. Berpegang teguh pada pengharapan. Janji Tuhan kepada Abraham. Amin. Memberikan anak Ishak, bertahun-tahun dia tunggu. Dapat janji itu dibuktikan, Allah tidak pernah berdusta. Bahkan sudah dijanjikan, sudah dipenuhi, diminta lagi untuk dipersembahkan. Coba saudara, nggak habis-habisnya. Iman Abraham begitu dahsyat. Ya, dia nurut aja, dia taat. Itu sebenarnya. Oke Tuhan, aku mau. Aku mau. Aku mau. Sebab itu di 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16 mengatakan, itulah sebabnya kami tidak pernah berkecil hati, walaupun tubuh lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Tidak jadi masalah Bapak Ibu. Kalau manusia hari ini, pelayanan hari ini, banyak kesaksian yang saya dengar dari hamba-hamba Tuhan kalau ditanya, kalau dia bersaksi di gereja. Puji Tuhan saudaraku, gitu ya. Pelayanan saya hari ini diberkati oleh Tuhan. Dulu pelayanan saya masih berapa orang. Hari ini saudara pelayanan orang yang datang itu penuh sampai gereja saya tidak muat lagi. Seperti itu saudaraku. Dulu saya tidak punya mobil, mungkin motor butut. Setelah saya melayani Tuhan, diberkati dengan mobil. Tidak salah Bapak Ibu, itu tidak salah. Tapi adakah orang yang paham dengan kebenaran yang benar-benar, yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki untuk kita serupa? Kebanyakan akhirnya jemaat yang diajarkan mengikuti Tuhan itu berkat. Hasilnya tidak ada masalah. Ikut Tuhan itu motivasinya berkat. Tidak salah saudaraku. Tapi sebenarnya kita itu harus serupa. Harus seperti Kristus. Itu yang benar saudaraku. Harus kudus, harus sesuci-sucinya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Perintah ini. Sebelum kita memberitakan kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya dulu sebagai hambanya. Harus menguduskan diri. Sesuai standar masing-masing yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tidak mudah Bapak Ibu. Setiap hari berjuang. Setiap hari meratap. Tuhan, sudahkah aku layak? Sudahkah hidupku berkenan kepadamu Tuhan? Buat apa aku menjadi hamba-Mu? Kalau aku tidak sesuai dengan apa yang Kau kehendaki, apa yang Kau firmankan. Seperti Engkau berkata di 1 Petrus 1 ayat 16, kuduslah kamu sebab aku kudus. Hidup tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Tuhan
Tuhan, sudahkah aku Bapa hidup berkenan? Sudahkah aku memuaskan Engkau? Sudahkah aku berkenan kepadamu Tuhan? Atau aku hanya memuaskan keinginanku sebagai pendeta, sebagai gembala di tempat ini? Tolong Tuhan, bersihkan diriku kalau ada sedikit pun kemuliaan-Mu aku curi. Oke, kata Tuhan, aku akan bersihkan. Dibersihkan semua, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Jadi pelayanan di tempat ini tidak ada yang tersembunyi. Dikuduskan semuanya. Tuhan kirim orang banyak. Tidak mudah saudaraku. Ya pendeta kan, gembala paling bahagia kalau melihat penuh kursi ini. Apalagi kalau di depan itu banyak parkir mobil, orang-orang yang wow seperti itu. Itu kesenangan gembala, saudaraku. Dia lupa, saya lupa. Kalau saya mencuri kemuliaan itu. Apa yang kau lakukan, apa yang kau perbuat, itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kepentingan saya. Karena saya adalah milik Tuhan sepenuhnya. Kalau kita dimiliki Tuhan sepenuhnya, tidak ada sedikit pun kita mengambil haknya Tuhan. Kita tidak ada hak apapun. Semuanya untuk Tuhan, semuanya untuk Tuhan. Itu standarnya Tuhan. Tidak mudah saudaraku. Tidak mudah. Sulit jalannya Tuhan. Mengikuti Tuhan itu mahal. Siapa bilang murahan ikut Tuhan? Siapa bilang ikut Tuhan itu murah? Percaya saja kita diselamatkan, kita masuk surga. Siapa bilang itu menyesatkan, tidak mengajarkan kebenaran yang sungguh-sungguh. Sebab itu tempat ini benar-benar menyuarakan suara kebenaran. Yang ketua sinode kita lakukan terus. Beliau benar-benar menyuarakan kebenaran itu, suara kebenaran itu melewati hidup, buah hidupnya. Banyak orang bilang suara kebenaran dengan gagah berani. Apakah dia berjuang untuk benar-benar menyuarakan suara kebenaran itu dengan benar? Tidak mudah saudaraku. Belum tentu benar. Karena dia mendengar suara kebenaran. Lihat dulu hidupmu. Sudahkah engkau mempraktekkan itu dalam hidup? Makanya banyak saya lihat saudaraku. Katanya ikut suara kebenaran. Tapi perbuatannya, perkataannya tidak sesuai. Memalukan. Memalukan Bapak kita yang sudah menyuarakan kebenaran. Sebab itu kita di GSKI Bukit Raya ini bukan dengan satu kesombongan. Berjuang untuk kita melakukan suara kebenaran itu benar-benar kita praktekkan dalam hidup ini. Walaupun jatuh bangun, kita bangkit lagi sampai akhir hayat kita. Apa yang ku buat bagimu Tuhan, apa yang harus ku perbuat? Ya ini. Perbuatlah untuk menyenangkan aku, kata Tuhan. Karena hidupmu tercipta hanya untuk
untuk menyenangkan Tuhan, hanya untuk melakukan kehendak-Nya seperti rancangannya yang semula. Dia turun ke dunia ini untuk mengembalikan kerancangan yang semula supaya kita serupa sempurna seperti Bapa. Titik. Itu saja, saudaraku. Bukan untuk gagah-gagahan kita ini sebagai hamba Tuhan. Untuk mencuri kemuliaan Tuhan, untuk tampil. Menunjukkan ini aku hebat, lihat nih. Tidak ada, saudara. Tidak berkenan kita di hadapan Tuhan. Tidak dihargai, marah. Bagaimana saudaraku? Tidak bisa. Tidak mudah. Saya bersyukur kepada Tuhan atas semua kejadian demi kejadian. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tuhan ingin pelayanan ini benar-benar pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, bukan di mata manusia. Mungkin secara lahiriah semakin merosot. Namun manusia batiniah kami semakin diperbaharui dari hari ke hari. Itu yang penting. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Hari ini saudara ingin secara lahiriah saudara mau dipuaskan? Atau secara manusia batiniah saudara diperbaharui dari hari ke hari? Itulah tujuan kita puasa 40 hari saudaraku. Untuk kita diperbaharui, diperindah terus sesuai dengan rancangannya Allah. Sesuai dengan rencananya dalam hidup kita. Supaya kita serupa, sempurna seperti Bapa. Amin. Sampai waktunya Tuhan, biarlah semuanya kehendak Tuhan. Yang penting kita berkenan di hadapan Tuhan. Setelah kita ditata pengadilannya, kita pasti mati, Bapak Ibu. Kalau terjadi perang dunia ketiga, kita sudah siap. Sudah siap. Sebab itu kita berkemas-kemas hari ini. Memperbaharui diri kita. Ketua Sinode kita bilang doa puasa 40 hari. Untuk kita betul-betul berkemas-kemas. Kita tidak tahu ke depan apa yang terjadi. Mungkin kita karena COVID terus mati. Sampai hari ini COVID tidak selesai-selesai. Tidak habis-habis. Apalagi kita sudah tua ini. Kita tidak tahu terjadi apa yang di depan kita. Keadaan dunia ini, saudaraku, sudah tanda bagi kita. Tapi banyak orang gak takut dan gentar kepada Tuhan. Seenaknya mau ngomong-ngomong aja. Katanya rajin ke gereja. Katanya rajin mendengar suara kebenaran. Tidak mengoreksi diri setiap hari itu. Harus mengoreksi diri. Sudahkah kita benar hidup ini? Sulit Bapak Ibu kalau orang sudah menganggap dia benar. Dia cuma hanya bisa lihat kesalahan orang. Kesalahannya dirinya sendiri dia sudah tidak tahu. Dia tidak tahu, saudaraku. Dia sudah mengeraskan dirinya. Itulah Yudas. Bayangkan dia tiap hari ikut Tuhan. Namanya murid Tuhan Yesus, Yudas. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia tahu apa yang Tuhan Yesus lakukan.
apa yang Tuhan Yesus lakukan setiap detik, menit. Murid Tuhan Yesus sudah situ loh, yang mencium Tuhan. Jadi hari ini kalau ada jemaat, aktivis atau siapapun yang dikit hati-hati tuh. Hati-hati, pura-pura rendah hati. Di belakang menjual Tuhan Yesus. Hati-hati, itu yang saya takuti. Saya berdoa, Tuhan jangan sampai saya seperti Yudas. Jangan Tuhan, aku tidak mau Tuhan. Aku sudah bertahun-tahun mengikuti Engkau, melayani Engkau. Aku tidak mau Kau berkatanya Engkau. Aku tidak pernah kenal Engkau. Tuhan, aku sudah mengadakan mujizat, aku sudah begini begitu. Tuhan bilang, aku tidak pernah kenal Engkau. Karena Engkau melakukan kejahatan. Jangan sampai terjadi bagi kita. Sungguh menyesal kita kalau kita tidak dari saat hari ini berhati-hati, berjaga-jaga. Sebab iblis seperti singa yang mengaum mencari mangsanya. Maaf, di sini firman Tuhan tidak mengenakan telinga. Sebab itu firman di sini sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sesuai dengan apa yang Dia kehendaki, bukan kehendak saya. Bukan keinginan jemaat, tapi yang kita harus lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Sebab itu banyak orang yang tidak suka dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yaitu serupa, sempurna, kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Mana ada orang mau? Mana bisa? Itu kan Tuhan yang kudus. Loh, di 1 Petrus 1 ayat 16 itu nyata Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Itu perintah. Wajib kita lakukan. Siapa bilang hanya Tuhan Yesus? Kenapa? Karena orang masih mencintai keinginan dunia. Tidak mau menyalibkan daging, menyangkali diri. Jadi dia tidak mau dengan ayat-ayat yang seperti ini. Padahal itu adalah inti kekristenan yang membawa kita nanti di tahta pengadilannya. Tanpa kekudusan, tanpa hidup tidak bercacat, tidak bercela, kita tidak tahan berdiri di tahta pengadilannya. Begitu mengerikan kesucian itu, kesucian Allah. Kita kalau tidak mempersiapkan diri kita pada saat hari ini, kita tidak tahan berdiri, saudaraku. Kita terlempar karena kita tidak mempersiapkan, tidak mengisi diri kita dengan kebenaran, dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita kuat berdiri. Kalau mulai sekarang ada kesempatan, gunakan waktu kesempatan ini dengan baik. Dengan menjaga kekudusan, menjaga perkataan, hati, semua kita jaga. Supaya hidup berkenan. Jangan menyakiti hati orang lain. Jangan memiliki akar kepahitan. Kita memberkati orang yang memusuhi kita, yang menyakiti kita. Apapun hari ini yang saudara diperhadapkan dengan keadaanmu hari ini. Mari kita sadar, kita bertobat, kita bersiap-siap karena kedatangannya sudah dekat. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudari.
Bermandikan pedih dan air mata, hangat ku melayang Engkau di sana, di mana kini Engkau berada. Amin. Ada jalan kita semua bangkit berdiri. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan bahwa mencintaimu. Ku bisikan hamba mencintaimu. Ku bisikan hamba mencintaimu. Saudara, angkat kedua tanganmu. Kebenaran firman sudah Tuhan sampaikan bagi kita. Saya percaya Tuhan akan membukakan pemahaman kita. Asalkan kita hari ini membuka hati kita dengan kebenaran yang benar-benar benar. Tuhan sangat baik terhadap kita. Dia ingin memberkati kita dengan kebenarannya yang benar-benar benar. Saudara, hari ini dengan segala kerendahan hati saudara, untuk membuka hati saudara, Dia akan terus bekerja. Dia terus menyatakan sesuatu kebenaran yang benar-benar yang harus kita lakukan sebagai orang yang percaya kepada Dia. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mirapatakaya sikiara matokona yaralatas.
Indoro toko nayaralamas, baik mereka yang mendengar di media sosial, melewati pelayanan di tempat ini, melewati kebenaran firman yang disampaikan hari ini. Kau yang mendengarkan, yang angkat kedua tanganmu. Angkat kedua tanganmu, kau yang mendengarkan di rumah. Angkat kedua tanganmu, buka hatimu. Oh ya Ralama Seke. Sisa bangsa Israel yang dikuduskan oleh Tuhan pada saat hari ini. Masih ada, kami percaya Tuhan. Ini kesempatan bagi kami. Tidak ada yang mustahil bagimu. Masih ada orang-orang yang mengasihimu Tuhan. Haleluya Bapa. Kau menjamah setiap hati kami. Kau menyatakan kebenaran ini bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih buat kebenaran-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Raja di atas segalanya, tiada sepertimu. Hanya Kau, hanya Engkau yang bertahta di hidupku. Jadilah kehendakmu.